Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Devi Rahmiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran SD. Juga saya ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kenayu Rahmalulu Maknun dengan NPM 205060140. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 mata kuliah strategi pembelajaran SD. Saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu yang pertama ada Irfa Indraswari dengan NPM 205060138 dan selanjutnya yaitu ada Anissa Cynthia dengan NPM 205060164. Pada kesempatan kali ini saya dengan rekan-rekan saya akan menyampaikan kajian materi mengenai strategi pembelajaran afektif. Materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian strategi pembelajaran afektif. Pengertian strategi pembelajaran afektif adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai dan sikap yang diukur. Oleh karena itu, menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yaitu ada Irfa Indraswari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Materi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai hakikat pendidikan, nilai, dan sikap. Yang telah dijelaskan bahwa sikap atau afektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Oleh karenanya, pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang yang tentang baik dan buruknya, indah dan tidak indahnya, layak dan tidak indahnya, dan lain sebagainya. Pandangan seseorang juga, semua itu tidak bisa diraba karena kita dapat mengetahuinya dari perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itulah nilai pada dasarnya adalah standar perilaku yang ukurannya menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak baiknya. Sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Dengan demikian, pendidikan nilai pada dasarnya adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan. Oleh karenanya, siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Proses pembentukan sikap. Yang pertama yaitu pola pembiasaan. Menurut penelitian Watson, seorang psikolog, cara belajar sikap yang disebabkan dengan kebiasaan dapat menjadi dasar penanaman sikap tertentu terhadap suatu objek. Lalu yang kedua yaitu modeling. Proses modeling ini adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya yang mulai rasa kagum. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginan untuk melakukan peniruan atau imitasi. Hal yang ditiru itu adalah perilaku-perilaku yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh orang yang menjadi idolanya. Prinsip peniruan ini yang dimaksud dengan modeling.
Proses penanaman sikap anak terhadap suatu objek melalui proses modeling pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun anak tersebut harus diberi pemahaman karena hal itu dilakukan. Misalnya kita menjelaskan mengapa kita harus berpakaian bersih, mengapa kita harus telaten terhadap tanaman. Nah, hal itu harus diperlakukan supaya sikap anak tersebut muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai. Lalu, model strategi pembelajaran sikap. Yang pertama yaitu model konsiderasi. Model konsiderasi atau the consideration model dikembangkan oleh MC Paul, yaitu seorang humanis. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognitif yang rasional. Pembelajaran moral siswa menurutnya adalah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu, model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Tujuannya adalah supaya siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dengan demikian, pembelajaran sikap pada dasarnya adalah membantu anak supaya dapat mengembangkan kemampuan untuk bisa hidup bersama secara harmonis, peduli, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau Tenno Saliro. Atas dasar asumsi di atas, guru juga harus menjadi model di dalam kelas yang dapat memperlakukan setiap rasa dengan rasa hormat, menjauhi sikap otoriter. Guru juga perlu menciptakan kebersamaan, saling membantu, saling menghargai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif adalah cognitive development model, dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey dan Jean Piaget yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu teknik mengklarifikasi nilai atau value clarification technique atau sering disingkat VCT. Dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Salah satu karakteristik dari VCT sebagai model dalam strategi pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai yang dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa, kemudian menyelaraskannya dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan. VCT menekankan bagaimana seseorang untuk membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang pada giliran nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam praktik pembelajaran, VCT dikembangkan melalui proses dialog antara guru dan siswa. Proses tersebut hendaknya berlangsung dalam suasana santai dan terbuka, sehingga setiap siswa dapat mengungkapkan secara bebas perasaannya. Lalu kelebihan dari strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran afektif akan dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Lalu yang ketiga, menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NPM 205060164. Di sini saya akan meneruskan materi dari Irfa. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, di sini menjelaskan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran afektif. Nah, saya akan membahas mengenai kekurangan strategi pembelajaran afektif. Apa saja? Yang pertama yaitu kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual maupun kemampuan kognitif, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Kemudian yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, yang keempat, pengaruh kemampuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Materi selanjutnya mengenai kesulitan dalam pembelajaran afektif. Di samping aspek pembentukan kemampuan intelektual untuk membentuk kecerdasan peserta didik dan pembentukan keterampilan untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik memiliki kemampuan motorik, maka pembentukan sikap peserta didik merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam proses pendidikan di sekolah atau proses pembelajaran. Sikap kadang-kadang terabaikan. Nah, hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran dan pembentukan akhlak yang memiliki beberapa kesulitan. Nah, kesulitan yang pertama yaitu proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Kemudian ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak dapat dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi kesulitan dalam pembelajaran afektif. Dalam mengatasi kesulitan pembelajaran afektif, terdapat beberapa cara yang diterapkan. Yang pertama, dapat diminimalisir dan bahkan diatasi dengan baik dengan cara kesadaran yang dimiliki diri anak yang sangat baik ditanamkan sejak dini, yang merupakan sikap yang sangat tepat dalam memfilter perilaku anak. Anak akan memahami cara berperilaku saat anak mampu membedakan mana yang baik dan mana sikap yang buruk bagi dirinya. Kemudian yang kedua, peran dari guru dan orang tua serta lingkungan yang sangat menentukan perilaku yang akan dikeluarkan atau dicontohkan oleh siswa. Guru mampu memberikan pembelajaran intelektual dan juga memiliki sikap yang baik. Contohnya saat guru mengajarkan bagaimana caranya bersikap pada pengemis, pemulung, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, guru pun memberikan praktek melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dalam lingkungan masyarakat, orang tua yang harus menjadi contoh bagi anaknya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dari penyampaian kata atau penjelasan yang kurang jelas. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan pada sesi tanya jawab atau forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.